Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak dahulu banyak pelajar, pemikir, dan sejarawan telah mencoba meneliti hal-hal yang membingungkan tentang Ya'juj dan Ma'juj, hingga menjadi bermacam-macam spekulasi dan teori mengenai makhluk tersebut. Aku telah melihat banyak mimpi yang berkaitan dengan mereka, dan hari ini aku akan menggabungkan itu semua untuk dijadikan sebuah narasi yang menyeluruh dari apa yang telah aku saksikan mengenai Ya'juj dan Ma'juj. Mereka terdiri dari dua warna, yaitu nuansa hitam dan putih. Mereka terlihat seperti gorila dengan tipikal yang sangat besar dan dipenuhi dengan rambut di sekujur tubuhnya. Aku tidak dapat memperkirakan tinggi mereka karena bervariasi di antara mereka, tapi dapat dikatakan mereka jauh lebih tinggi dibanding tinggi manusia rata-rata. Ini hanyalah sebuah contoh dan Allah yang lebih mengetahui. Ya'juj dan Ma'juj memiliki kekuatan yang luar biasa, tetap tenaga dan kecepatan. Mereka berlari di atas dua kaki, walaupun ketika mereka melompat ke udara, mereka akan menggunakan keempatnya, dua tangan dan dua kaki. Perhatikan gambar ini. Ini adalah contoh paling dekat yang dapat aku berikan dari penampakan Ya'juj dan Ma'juj yang pernah aku lihat. Aku tidak yakin di mana tepatnya lokasi Ya'juj dan Ma'juj. Allah lebih mengetahui, namun tebakanku adalah antara di Kaukasus sekitar Darial Google, atau perbatasan pegunungan antara Kazakhstan dan Uzbekistan, atau di suatu tempat di area utara Rusia. Yang aku lihat hanya gunung yang sangat tinggi, sunyi, lancip, dan sangat sulit untuk dipanjat. Untuk menggambarkan ilustrasi yang jelas, aku akan membandingkan gunung ini dengan Gunung Naga Parbat di Pakistan yang biasa disebut gunung pembunuh karena benar-benar sulit untuk dipanjat. Ya'juj dan Ma'juj tinggal di aula besar bawah tanah dengan langit-langit yang sangat tinggi yang tidak dapat mereka daki. Untuk mencapai ke aula ini, terdapat sebuah celah di sebuah gunung yang akan menuju ke sebuah lorong besar yang pada akhirnya akan berakhir di aula besar mereka. Allah Maha mengetahui dan lebih tahu berapa besar aula mereka. Ini hanya sebuah contoh dan jangan dianggap sebagai sebuah fakta. Aula tempat Ya'juj dan Ma'juj tinggal terdapat lubang di langit-langitnya sehingga mereka dapat menghirup oksigen dan mendapatkan cahaya matahari. Aku belum pernah melihat apa yang mereka makan dan minum. Namun hal yang menarik dari yang aku lihat dalam mimpiku adalah Ya'juj dan Ma'juj menggambarkan karikatur wajah manusia di dinding aula mereka dan mengajarkan kepada keturunan-keturunan mereka tentang manusia. Sebuah ajaran bahwa disebabkan oleh manusia-manusia tersebutlah mereka terjebak dan terpenjara seperti sekarang ini, dan mereka harus membalaskan dendamnya. Karena itulah kebencian turun-temurun terjadi di seluruh keturunan mereka. Di dalam mimpiku, aku melihat bahwa Ya'juj dan Ma'juj menyebabkan kehancuran dan keruntuhan ketika mereka berhasil keluar dari goa mereka. Lalu mereka pun kembali ke goa-goa mereka selama 4 hingga 6 bulan. Di masa inilah Zulkarnain alaihissalam menjebak Ya'juj dan Ma'juj dengan dinding besi. Di dalam mimpiku, aku melihat pembangunan dinding ini yang dilakukan oleh Zulkarnain alaihissalam dan para pengikutnya. Pertama, Zulkarnain memblokir lorong bagian terdalam yang mengarah ke aula Ya'juj dan Ma'juj. Lalu setelahnya, beliau mulai membangun di celah terluar yang mana dalam proses ini memakan waktu 6 tahun lamanya. Di masa itu tidak ada kren ataupun alat berat lainnya untuk digunakan para pekerja. Setelah mengisi bagian dasar gunung dengan lelehan biji besi, mereka mulai menuangkan lelehan biji yang terbuat dari besi dan tembaga dari puncak gunung untuk menutupi celah-celah yang lainnya, di mana ini adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan karena gunungnya sangat lancip dan terjal. Aku tidak dapat melihat wajah Zulkarnain alaihissalam karena aku melihatnya dari kejauhan. Namun dapat kukatakan, dia menggunakan pakaian berwarna abu-abu ketika pekerjaan membangun dinding besi.
Perhatikan gambar berikut. Seperti inilah aku melihat dinding yang dibuat oleh Zulkarnain. Dinding itu mirip dengan warna ini, disertai karat di sekitarnya yang dibuat dari besi dan tembaga. Setiap hari Yajud dan Majud menggedor dinding besi yang dibuat oleh Zulkarnain alaihissalam dengan tujuan bebas dari kurungan mereka. Setiap dari mereka bergantian mendobrak dinding, namun tidak pernah berhasil. Aku melihat mereka sudah berhasil menghancurkan penghalang pertama menuju ke lorong. Aku juga melihat bahwa dinding terluar saat ini telah tertutup oleh ekosistem alami seperti lumpur, rumput, dan pepohonan yang tumbuh di atasnya. Jadi aku tidak dapat mengatakan dindingnya terlihat di sana. Beberapa minggu sebelum Yajud dan Majud keluar perang, kemanusiaan terburuk melawan Dajjal hampir berakhir dengan habisnya seluruh amunisi. Ketika Yajud dan Majud keluar, umat manusia tidak memiliki senjata berat untuk melawannya. Di mimpi tersebut aku bertarung melawan seseorang dengan kepala yang sangat kuat. Sebelum memulainya, aku mengamankan keluargaku dan beberapa orang ke sebuah kereta yang canggih. Aku berkata kepada mereka, "Tunggu aku di sini. Ketika aku kembali, kita akan meninggalkan tempat ini selamanya dan bergabung dengan Isa alaihi salam." Setelah bertarung dan mengalahkan orang tadi, dengan bantuan Allah, aku mendengar suara baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Qasim, Yajud dan Majud sudah keluar. Kembali ke rumahmu secepatnya." Ketika Yajud dan Majud keluar, mereka menyerang tanpa henti. Aku melihat mereka berlari dengan dua kaki dan melihat mereka bersiap dengan keempat, dua tangan dan dua kaki, pijakan terutama ketika mereka akan melompat ke udara. Aku kembali ke rumahku secepat mungkin. Sesampainya aku di sana, aku melihat situasi masih terkendali. Aku berkata kepada orang-orang, semuanya duduk dengan hati-hati. Yajud dan Majud sudah keluar. Mereka dapat menyerang kereta kita kapan saja. Aku mengalahkan kereta tersebut dan pergi ke atap kereta agar jika Yajud dan Majud menyerang, aku dapat membunuh mereka dengan cahaya Allah. Lalu cahaya Allah muncul di jari telunjukku. Di perjalanan, 4 atau 5 Yajud dan Majud berwarna putih menyerang kereta kami. Ketika aku melihat mereka, terlihat seperti mereka jatuh dari langit. Mereka menyerang dengan teriakan keras yang mengerikan dan kecepatan yang luar biasa. Tapi ketika aku melemparkan cahaya Allah kepada mereka, mereka mati di udara. Di dalam sebuah mimpi, aku melihat Yajud dan Majud berlari kencang, lalu mereka membuat lompatan kecil. Lalu mereka melompat dengan sangat kuat ke udara hingga mereka mencapai ketinggian yang sangat jauh. Aku tidak yakin seberapa tinggi mereka mampu melompat, namun aku dapat memberitahu di salah satu mimpiku ketika aku menunggu serangan mereka. Aku melihat mereka menyerang dari langit dan mereka tertutupi oleh awan yang terdekat. Hanya Allah yang tahu apakah ini awan cumulus atau awan stratus. Ketika Yajud dan Majud melayang di angkasa, mereka menyerang dengan kecepatan tinggi ke arah bawah hingga tidak ada seorang pun yang dapat bertahan. Cara terampuh untuk membunuh Yajud dan Majud yang dapat aku pahami sejauh ini adalah membunuh mereka ketika mereka berada di udara, ketika pergerakan mereka terbatas. Sedangkan di darat mereka bisa menghindar dengan cepat serta memiliki kecepatan luar biasa. Tubuh mereka pun sangat kuat dan memiliki tenaga yang sangat kuat di tangan dan kakinya yang mereka gunakan sebagai senjata mereka. Aku belum pernah melihat Yajud dan Majud membawa senjata apapun. Namun Allah lebih tahu jika mereka akan menggunakan senjata atau tidak. Ketika berada di kereta canggih, aku melihat beberapa orang di kejauhan dan aku menghentikan kereta untuk membawa mereka ke dalam kereta. Namun orang-orang di sekitarku mengatakan untuk tidak berhenti karena sangat berbahaya. Namun aku berpendapat mungkin aku bisa menolong beberapa orang lagi. Dan ketika aku menghentikan kereta, Yajud dan Majud berwarna hitam menyerang. Karena saat itu malam hari, sulit bagiku untuk melihat mereka. Namun aku
aku berhasil mengalahkan mereka dengan cahaya Allah. Orang-orang di sekitarku selamat berkat kasih sayang Allah, dan tidak ada kerusakan sama sekali pada kereta kami. Namun orang-orang yang ingin aku selamatkan meninggal. Orang-orang berkata, "Qasim, kau akan membuat kami terbunuh ketika mencoba menyelamatkan sedikit orang." Dan aku menjawab, "Kau benar, kita seharusnya tidak mengambil resiko." Sesudah kejadian ini kami tidak berhenti dimanapun. Dan akhirnya dengan kasih sayang Allah kami sampai pada Nabi Isa alaihissalam di waktu subuh. Nabi Isa alaihissalam sampai di bumi beberapa saat sebelum kami tiba, dan kami memulai kehidupan bersama Nabi Isa alaihissalam. Aku tidak pernah melihat bagaimana Ya'juj dan Ma'juj hidup di gua mereka untuk waktu yang begitu lama, atau berapa banyak jumlah mereka dan siapa yang akan membunuh mereka semua. Namun aku melihat Ya'juj dan Ma'juj menghancurkan seluruh dunia. Ketika mereka keluar, hanya ada segelintiran orang yang dapat selamat. Allah Maha mengetahui. Dalam surat Al-Anbiya ayat 95-97, sungguh tidak mungkin atas penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, hari berbangkit. Maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, "Aduhai, celakalah kami, sungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim."